Halo anak-anak, kembali lagi kita membahas pelajaran matematika kita hari ini, yaitu menggunakan KPK dalam perhitungan pecahan. Nah, minggu yang lewat kita sudah membahas yaitu menggunakan FPB dalam perhitungan pecahan. Nah, sekarang kita membahas menggunakan KPK dalam perhitungan pecahan. Nah, ingat, kalau KPK itu untuk mencari seperti ini, kita carilah angka yang sama dan pangkat yang paling besar, kemudian angka yang tidak sama ditulis semua. Itu untuk mencari KPK. Sedangkan untuk mencari FPB-nya, yaitu carilah angka yang sama dan pangkat yang paling kecil. Kemudian angka yang tidak sama tidak ditulis. Itu dia untuk perbedaan FPB dengan KPK. Nah, sebagai contoh untuk menggunakan KPK dalam perhitungan pecahan, ini ada contohnya. Yang pertama, 2/8 ditambah 1/6. Nah, untuk mencari ini, kita cari dulu dia faktorisasi dari penyebutnya. Yang mana penyebutnya yaitu 8 dan 6. Jadi faktorisasi dari 8 kita bagikan dulu dia bilangan prima mulai dari yang terkecil. Ingat, bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi kita cari dulu dari bilangan prima dari yang terkecil yaitu 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi untuk mencari faktorisasi prima dari 6, ini faktorisasinya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi ini dia faktorisasi prima 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Itu untuk faktorisasi prima 8. Sedangkan faktorisasi 6 yaitu 2 dikali 3. Itu dia. Jadi untuk mencari KPK dari 8 dan 6 adalah kita cari dia tadi bilangan yang sama dan pangkat yang terbesar. Nah, pangkat yang terbesarnya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya 24. Nah, untuk mencarinya hasilnya 2/8 ditambah 1/6 ini, ya, kita cari dulu dia untuk penyebutnya. Kita samakan dia untuk penyebutnya itu. Karena tadi KPK dari 8 dan 6 24 ya. Kita cari dia biar hasilnya penyebutnya itu 24. Maka kita buat 2 dikali 3. 2 dikali 3 per 8 kali 3. Perkalian 3 jadinya ya. Biar hasilnya nanti 24. Sama dengan 2 dikali 3 hasilnya 6. 8 dikali 3 hasilnya 24. Ditambah. Nah, sama juga seperti yang ini. Kita cari dia penyebutnya, perkalian penyebutnya biar hasilnya nanti 24. Nah, maka dapatlah dia di perkalian 4. Jadi 1 kali 4 per 6 dikali 4. Maka hasilnya 4/24. Itu dia ya. Jadi 2/8 ditambah 1/6 sama dengan 6. Ini 6 ditambah 4/24. Langsung saja kita buat 24 karena sudah sama dia penyebutnya kan. Ini sudah sama, langsung 24 sama dengan 6 ditambah 4 hasilnya 10. Ini per 24. Nah, ini kita sederhanakan dia. Kita bagikan dulu ini. Yang habis dia nilainya dibagi 10 dan habis juga nilainya di 24. Sama-sama dibagi dia ya. Dengan nilai yang sama. Jadi dapatlah dia 10 dibagi 2. Terus 24 bagi 2. Ya, jadi dapat dia 5/12. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya
Contoh yang kedua ada Miss buat lagi, yaitu 3/4 ditambah 4/10. Sama juga seperti yang tadi, kita cari dulu faktorisasi penyebutnya. Mana penyebutnya? 4 dan 10. Jadi kita bagikan dulu dia bilangan prima dari yang terkecil, yaitu 4 dibagi 2 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 dikali 2. Ini dia ya, 2 dikali 2. Faktorisasi prima dari 10, 2 dikali 5. Nah ini dia. Jadi KPK dari 4 dan 10 adalah, ingat, untuk mencari KPK untuk ini seperti ini faktorisasinya, kita cari dia nilai yang sama dan carilah pangkat yang paling besar. Dan nilai yang tidak sama ditulis semua, maka dapat dia 2 kali 2. Inilah pangkat yang terbesarnya. Sedangkan di 10 hanya 1 kan? Jadi 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan hasilnya 20. Nah itu dia kan, sudah dapat dia. Maka kita buat ini 3/4 ditambah 4/10 sama dengan, sama seperti yang tadi, kita cari dulu ini untuk penyebutnya yang hasilnya nanti 20. Nah maka dapat dia perkalian 5. Jadi 3 dikali 5 per 4 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 hasilnya 15. 4 dikali 5 hasilnya 20 ditambah ini. Perkalian berapakah nanti supaya hasilnya nanti 20 biar sama dia untuk penyebutnya. Maka dapat dia perkalian 2. Nah maka 4 dikali 2 per 10 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 hasilnya 8 per 10 dikali 2 hasilnya 20. Itu dia. Jadi 3/4 ditambah 4/10 sama dengan 15 ditambah 8. Ini dia, per 20. Langsung kita buat 20 karena sudah sama penyebutnya. Sama dengan 15 ditambah 8 hasilnya 23 per 20. Nah kita sederhanakan lagi ini, 23 per 20. Kita bagi dia yang habis nilainya dibagi 23 dan habis juga bilangannya dibagi 20. Jadi dapat dia 1, pembagian 1 ya. 23 dibagi 1 per 20 dibagi 1 maka hasilnya 1 per 20. Oke, itulah penjelasan Miss mengenai menggunakan KPK dalam perhitungan pecahan. Semoga dapat bermanfaat ya nak.